Setelah kita memasang indikator pada trading view, nah sekarang saya akan memberikan beberapa contoh untuk membaca dan menerapkan indikator tersebut. Jangan kemana-mana. Mungkin saya sudah sempat singgung di video sebelumnya ya. Jadi untuk RSI itu adalah tipikal leading indicator. Jadi dia tipenya lebih cepat. Begitu ada pergerakan sedikit aja, indikator RSI akan langsung bereaksi, memberikan sinyal baik itu sell ataupun buy. Itu dulu diingat. Jadi indikator RSI itu selalu memberikan sinyal lebih dulu. Di sisi lainnya, ya tentu saja sering terjadi false sinyal. Di sisi lain, indikator temannya yang sama-sama sudah kita pasang yaitu EMA. Nah, EMA ini sifatnya lagging. Ini selalu atau bisa dibilang agak lelet. Tapi leletnya ini kemudian ternyata mempunyai kekuatan di tempat lain, yaitu sinyal yang diberikan itu relatif lebih sedikit mengeluarkan false sinyal ya. Jadi EMA itu ya bisa dikatakan kalau sudah kasih sinyal biasanya lebih terpercaya. Berikutnya perbedaan dari kedua indikator ini, kalau di RSI saya lebih banyak atau saya lebih senang menggunakan bagian divergence-nya, karena ini saya rasa lebih bisa menangkap momen pembalikan arah dibanding kalau saya membeli di area oversold atau menggunakan area overbought gitu ya. Jadi saya rasa untuk RSI di pasar kita di Bursa Efek Indonesia lebih cocok saya menggunakan divergence di RSI. Sedangkan untuk EMA, saya rasa itu memang agak terlambat. Tapi kalau EMA itu saya gunakan untuk mengikuti tren. Jadi pada saat dia sedang sideways atau mungkin sedang ada di area bottom di bawah-bawah, saya menggunakan RSI. Tapi pada saat harga sedang trending atau trennya sudah terlihat, biasanya saya menggunakan EMA untuk mengkonfirmasi tren yang saya ikuti. Jadi dari kedua indikator tersebut saya sudah bisa mendapatkan dua kondisi trading ya. Pertama yaitu pada saat sedang sideways, saya akan lebih banyak menggunakan RSI, sedangkan pada saat saya mengikuti tren saya akan menggunakan moving average atau dalam hal ini yang kita bahas adalah EMA. Baiklah, untuk contoh pertama kita akan lihat bagaimana penggunaan indikator RSI. Pada chart Antam kita lihat di sini ya, di tahun 2022. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini harga mengalami lower low ya, lower low. Kemudian di RSI 14, teman-teman lihat di sini ini higher low. Jadi ini kita katakan ada divergen antara kedua harga dan RSI, sehingga ini selalu memberikan indikasi bahwa harga akan segera berbalik ya, tentu saja berbalik naik, bullish divergence istilahnya. Nah, bagaimana kita membelinya, yaitu pada saat RSI menembus titik tertinggi di antara kedua bottom ini. Jadi teman-teman lihat di sini, misalnya di sini ya, pada saat RSI menembus titik tertingginya di harga 27,4, berarti kalau di sini RSI-nya udah 32,86 ya, dari 21 kemudian naik ke 32, itulah saat kita mulai melakukan pembelian. Dan seperti yang teman-teman lihat, harganya kemudian naik cukup tinggi. Jadi ini adalah salah satu cara untuk cari pergerakan harga yang reversal dengan cepat. Di chart ELSA teman-teman juga bisa lihat kasusnya sama, di harga ada lower low, sedangkan di RSI teman-teman lihat di sini ada higher low ya. Jadi di antara dua titik terendah RSI kita cross check ke harga
dan teman-teman bisa melihat pada saat harga atau RSI-nya itu menembus titik atau neckline ya, kita istilahkan aja ini sebagai neckline. Nih saya geser dulu biar kelihatan lebih jelas. Nah di sini titik tertingginya itu ada di sekitar 33 ya. Jadi kalau di sini kita ada 28,92, pindah sedikit 42 ya, dari 28 kemudian naik ke 42, itu adalah penembusan ya, penembusan RSI. Jadi teman-teman bisa melakukan pembelian di sini, kemudian teman-teman lihat harga bergerak naik dengan sangat cepat. Saya kira ini satu contoh yang sangat mudah ya, bisa dimengerti tentu saja. Berikutnya terjadi di saham SIM. Nah, teman bisa lihat juga ini divergen memang selalu bisa membawa keuntungan yang cukup besar ya. Jadi pergerakan naiknya memang lebih enak gitu. Jadi teman-teman selalu lihat kalau ada higher low di RSI, jadi paling pertama teman-teman deteksi tentu saja di RSI ada higher low, kemudian baru teman-teman cross check ke harga. Apabila di harganya ini terdapat lower low, artinya ada divergen, maka teman-teman bisa melihat titik tertingginya itu ada di sini di sekitar angka 38,5 pada saat RSI menyeberang 38,5 dari bawah ke atas. Jadi di sini teman-teman bisa lihat harganya 34,16, kemudian di sini tiba-tiba udah menyeberang jadi 42,54. Teman-teman bisa melakukan pembelian dan harga naik. Segitu mudahnya. Ya begitulah RSI ya, jadi cepat kita dapatnya itu di bawah, memang agak beresiko, tapi kalau sekali berhasil saya kira dalam waktu singkat bisa memberikan hasil yang lumayan, jadi ya patutlah diperjuangkan. Sedangkan untuk EMA ya kita lihat aja contoh berikutnya. Pada saham raja kejadian teman-teman lihat seperti ini ya, jadi dia mengalami sideways cukup panjang. Di sini saya perbesar dulu biar kita bisa lihat sama-sama. Nah, teman-teman lihat di sini ya, pada saat harga udah mulai naik, kemudian EMA juga udah menunjukkan tanda bullish, yaitu EMA 5 ada di atas EMA 20, harga kemudian mulai bergerak naik. Tentu saja kita masih menunggu konfirmasi. Kalau masih pendek ini kan saya kira teman-teman masih pakai RSI ya, biar dapat cepat pembalikan arahnya. Di mana ini kita lihat kalau ada divergen ya, kalau ada divergen mungkin kita bisa dapat dengan RSI. Tapi kalau kita udah lihat ada higher high dan higher low, teman-teman bisa mengikuti tren dan hold selama EMA kecil, dalam hal ini EMA 5 itu masih berada di atas EMA yang lebih panjang. Di gambar ini adalah EMA 20 yang warna kuning, dan teman-teman terus hold di atas sini, dia naik cukup jauh dan tren ini masih terus berlanjut ya, sampai kita lihat ada di sini yang kita sebut sebagai head and shoulder, lalu kemudian harga perlahan-lahan mulai berangsur turun gitu ya. Jadi pada saat tren memang sudah mulai habis, kita lihat mulai ada tanda-tanda pembalikan arah. Mulai dari di sini kita lihat ini ada tanda-tanda sebagai head and shoulder, atau mungkin teman-teman punya pandangan yang lebih jauh, ini akan jadi triple top. Kemudian ini sampai menembus neckline dan harga bergerak turun. Saat ini raja sedang berusaha untuk menembus resisten yang merupakan neckline. Kalau resisten ini gagal ditembus, maka sudah kita akan mengatakan raja memasuki fase downtrend. Kasus yang sama teman-teman bisa lihat di saham Medco waktu dia rally seperti ini ya. Jadi teman-teman selalu lihat untuk saham-saham yang uptrend berkepanjangan yang tak berkesudahan, teman-teman bisa lihat dengan menggunakan indikator EMA. Jadi indikator EMA ini sudah kita bahas sebelumnya ya,
Makanya kalau teman-teman belum subscribe, supaya nggak ketinggalan pembahasannya, langsung aja subscribe di channel Stock Tenesian. Kita lihat pelan-pelannya pada saat EMA udah mulai naik seperti ini, tentu saja kita masih ada keraguan apakah ini bakalan panjang atau enggak. Tetapi salah satu pertanda yang cukup bagus yang teman-teman bisa perhatikan adalah pada saat udah terlihat high high dan high low. Beberapa high high dan beberapa high low itu cukup untuk memberi tanda. Selanjutnya tinggal ketenangan teman-teman aja dalam melakukan pembelian. Misalnya kita lihat ada resisten di sini, ada resisten dan teman-teman lihat sudah ada higher high dan higher low sebelumnya. Ini sudah mulai naik, kemudian ini naik mencoba menembus resisten, tidak bisa. Pada saat di sini teman-teman lihat penembusan resisten disertai dengan volume yang cukup besar, itu adalah salah satu pertanda untuk mulai entry, dan teman-teman boleh entry mengikuti tren. Nah, kalau cuman seperti ini saya rasa teman-teman belum terlalu takut lah ya. Kemungkinan di sini teman-teman masih hold mungkin seminggu, kemudian di sini agak panjang 3 minggu, atau mungkin udah takut duluan, teman-teman mungkin aja sell di sini. Kemudian lihat lagi resistennya di mana. Apabila ada penembusan lagi, sini teman-teman lihat ini ada penembusan resisten dengan volume yang cukup besar, teman-teman boleh ikut. Tapi kalau sudah cukup, ya sudahlah, nggak usah lagi, udah cuan kita bisa pindah ke saham lain kan. Saya sih biasanya seperti itu, kalau udah cukup ya sudah, pindah aja saham lain, nggak usah diingat-ingat lagi. Ada salah satu saham yaitu Doit, teman-teman bisa lihat di sini, ini memang agak susah ya, agak sulit untuk masuk karena ini pertanda sebelumnya atau sinyal-sinyal uptrend sebelumnya itu masih terlalu lemah. Jadi di sini kita lihat masih downtrend, kemudian ini baru satu kali higher high dan satu kali higher low, tiba-tiba harga udah rally naik gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang memang agak ketinggalan kalau menggunakan indikator EMA, ya emang itu sering terjadi, walaupun indikator ini juga udah termasuk dalam lagging indikator. Tapi ya gitu, kalau ini teman-teman lihat ini masih down ya, sehingga di sini satu kali naik dan satu kali turun itu belum cukup untuk memberi konfirmasi. Biasanya kan kita ada beberapa kali higher high dan higher low. Setelah teman-teman lihat ada satu kali lagi higher high dan ada higher low, mungkin teman-teman mulai berani entry di sekitar sini ya. Dan teman-teman cukup melihat ya naiknya nggak terlalu jauh, tapi kalau bisa dapat di bawah sini kan lebih lega. Cuman ya itu, kalau ngambil di bawah, tren belum terlalu terlihat ya, hilalnya masih mungkin udah kelihatan tapi masih di bawah 3 derajat gitu ya, masih sangat halus. Nah itu mungkin agak kurang atau agak dinilai berisiko, sehingga belum terlalu menarik. Oke, untuk indikator EMA teman-teman sudah lihat ya, memang agak berbeda tipikal penggunaannya. Di sini kalau udah terlihat higher high dan higher low, kemudian harga merangkak naik, ya udah diikuti aja. Terutama kalau menggunakan EMA crossover ya, di situ kita melihat ada potongan antara EMA dengan periode pendek dan EMA periode lebih panjang. Jadi itu angkanya bisa teman-teman atur sendiri ya, cuman yang biasanya dipakai itu adalah untuk periode 5 mewakili 5 hari, biasanya seminggu itu 5 hari bursa ya. Kemudian 20 candle itu untuk mewakili 1 bulan, dan yang terakhir biasanya itu 50 candle untuk mewakili kira-kira 3 bulan. Ya, kalau mau lebih panjang lagi biasanya orang pakai periode 100. Demikian untuk pembahasan kita kali ini. Saya harus ingatkan lagi sebelum teman-teman melangkah lebih jauh, di trading itu kita benar-benar hanya menggunakan statistik dan probabilitas. Tidak ada ilmu hitam, tidak ada magic, tidak ada sesuatu yang pasti di pasar, sehingga kita tetap perlu menjaga risiko.
Sampai di sini, salam cuan untuk kita semua.